Shalom, haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah raya di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami sama percaya Tuhan bahwa Tuhan terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Dan saya percaya setiap kita yang memuji-muji nama Tuhan, setiap kita yang meninggi-ninggikan nama Tuhan Yesus Kristus akan diberikan semangat, kekuatan-kekuatan yang baru, dan jalan-jalan keluar di dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mulai menyembah nama Tuhan. Kita akan meninggi-ninggikan nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya di Minggu pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kembali Tuhan, kami umat-Mu bersama-sama beribadah di dalam ibadah raya di Minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa terus memberikan pada kami kekuatan-kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan jalan-jalan keluar atas segala masalah kami. Bahkan kesembuhan demi kesembuhan kami terima Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan diberkati Tuhan terus dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati juga Tuhan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, agar kiranya bangsa kami terbebas dari segala masalah, khususnya pandemi virus corona yang sedang merebak ini dunia ini Bapa. Tuhan berikan bangsa ini Tuhan kemampuan untuk keluar dari masalah ini, sehingga kami boleh kembali hidup normal di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi Tuhan setiap kami yang melayani Tuhan pagi hari ini Tuhan, agar kiranya Tuhan kami sungguh-sungguh memberikan terbaik, yang semuanya kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
hidupku. Haleluya Tuhan, sungguh Engkau hebat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari jemaat Tuhan, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, Engkau hebat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji nama Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan sama Tuhan bahwa sungguh Tuhan adalah Allah kami yang sangat baik, luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan Yesus Kristus di hadapan kemegahan Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, amin, sangat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kita pagi hari ini. Bukti nyata kasih Tuhan adalah setiap kita masih ada pada pagi hari ini untuk memuji-muji nama Tuhan lebih lagi, untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus lebih lagi. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Amin. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Mari cuma Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat jalan-jalan dan rancangan Tuhan. Sungguh indah, bahkan ajaib bagi setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan
jemaat Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Jemaat Tuhan, haleluya. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang sungguh sangat baik. Kami sungguh sangat bersyukur karena hanya Tuhan Yesuslah Allah yang sangat mengasihi kami. Hanya Tuhan Yesuslah Allah yang sungguh sangat setia. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan memberikan kesempatan yang indah. Tuhan memberikan waktu yang sangat berharga untuk kami ada dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Tuhanlah Allah yang tetap setia. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan Yesuslah Allah yang layak dipuji. Tuhan Yesuslah Allah yang layak disembah. Tuhan Yesuslah Allah yang layak ditinggikan. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhanlah kekuatan buat kami. Firman Tuhanlah yang terus mendorong kami, menyadarkan kami, membaharui kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan yang adalah tuntunan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami terus renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Urapi dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Yesuslah yang menerima segala hormat. Tuhan Yesuslah yang terus disembah dan dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, haleluya. Kita bersyukur di hari Minggu yang berbahagia ini, kita bersama lagi memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya ini semua hanya karena berkat Tuhan. Ini semua hanya karena kasih sayang Tuhan Yesus. Haleluya.
Saya Pendeta David Julian Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus, kami Gembala Jemaat GBI Global Fellowship Center Depok tentunya tetap bersuka cita. Bahkan semakin bersuka cita melihat Bapak Ibu Saudara semua bisa berjumpa lagi dalam program rohani ibadah raya online dari GBI Global Fellowship Center Depok. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Haleluya. Tentunya luar biasa. Baik, mari kita pegang Alkitab di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala dan mari ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 dengan judul perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 18 dan mari kita baca ayat ini bersama-sama. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Masih dalam tema khotbah sepanjang bulan ini, yaitu bicara mengenai fokus. Apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Temanya sepanjang bulan ini fokus. Dan hari ini saya berikan tema khusus, yaitu penderitaan versus kemuliaan. Wow, penderitaan versus kemuliaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Penderitaan kita tidak ada apa-apanya. Penderitaan saudara dan saya tidak ada apa-apanya. Saudara mungkin berkata begini, Pak David main enak aja bilang penderitaan gak ada apa-apanya. Udah Pak David aja yang menderita, saya timpakan atau saya tumpahkan juga penderitaan saya sekalian biar Pak David bertumpuk-tumpuk penderitaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhanlah yang berkata, sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Berarti penderitaan kita sebagai orang percaya adalah penderitaan yang gak ada apa-apanya. Penderitaan yang gak ada apa-apanya. Buat kita orang yang percaya, kalau kita menderita karena kita salah, kalau kita menderita karena kita berdosa, kita bertobat. Firman Tuhan berkata bahwa jika kita mengaku dosa dan kesalahan kita, maka Allah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita menderita karena kita berdosa, kita bertobat. Tetapi kalau kita tetap jadi orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, kemudian ada penderitaan yang kita alami, kita harus berkata penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Janji ya saudara, kita berkata dan kita mau dalam diri ini bahwa penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Buat kita yang percaya, buat kita yang mau terus taat setia kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita, kita orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
maka penderitaan itu tidak ada apa-apanya. Selanjutnya saya catat, penderitaan kita tidak akan pernah berarti, karena hanya Tuhan Yesus yang sungguh sangat mengasihi dan menyayangi saudara dan saya. Jadi penderitaan kita tidak akan pernah berarti, karena hanya Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat mengasihi kita dan menyayangi kita. Dan sebagai orang-orang yang percaya, penderitaan kita tidak akan sebanding dengan kemuliaan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Buat orang yang percaya, buat orang yang sadar bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah begitu dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan ini. Maka penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Haleluya. Dalam penjelasan saya catat selanjutnya, sehingga fokus saudara dan saya terhadap penderitaan, fokus kita terhadap penderitaan berubah atau berbeda. Fokus kita terhadap penderitaan berubah atau jadinya beda. Karena yang pertama, penderitaan karena nama Yesus memang tidak dapat dihindarkan, tidak dapat terhindarkan, tidak dapat saudara dan saya hindari. Penderitaan karena nama Yesus. Tapi bukan berarti kita merasa saya belum sungguh-sungguh menderita, padahal saya sudah percaya Yesus. Ya udah, saya sodorkan diri saya saja supaya saya menderita, karena toh penderitaan dalam Yesus tidak dapat dihindari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nggak usah sampai disodor-sodorin diri kita, pasti kita akan hadapi penderitaan. Nggak usah sampai kita sodor-sodorin diri kita, pasti kita akan hadapi masalah. Tetapi buat orang yang percaya, buat orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, buat orang-orang yang sadar bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah satu-satunya dalam hidup ini, dia tahu, dia sadar bahwa penderitaan karena nama Yesus memang tidak dapat dihindari, tidak dapat terhindarkan. Karena itu saudara dan saya tidak takut. Kita tidak takut hadapi penderitaan. Kita tidak takut alami penderitaan karena nama Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Karena kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita tidak takut menghadapi penderitaan. Yang kedua, saya catat tidak tawar hati terhadap segala penderitaan. Tidak tawar hati. Firman Tuhan berkata 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi kita tidak tawar hati terhadap segala penderitaan. Kita jadinya tidak susah karena ada penderitaan. Kita jadinya tidak gelisah, tidak galau, tidak membuat kita jadi orang yang ogah-ogahan, malas-malasan, malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas setia, malas untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena buat kita apa bedanya kalau orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya tetap hadapi masalah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tawar hati terhadap segala penderitaan. Karena kita tahu walaupun usia kita bertambah, mungkin kekuatan kita sebagai manusia merosot, tetapi manusia batiniah kita makin dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi penderitaan membuat saudara dan saya harusnya makin tangguh. Membuat saudara dan saya harusnya makin cakap dalam melakukan segala perkara. Karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Yang ketiga, saya catat penderitaan kita adalah penderitaan yang ringan. Jangan berat-beratin penderitaan kita. Jangan kita berkata, waduh sudah terlalu berat, sudah terlalu banyak, dan saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Penderitaan yang saya alami sungguh sangat berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan tahu dan kita akan sadar penderitaan itu ringan. Tidak membuat kita jadi pusing kepala, membuat kita jadi sakit perut mungkin atau susah tidur. Karena penderitaan itu ringan. Penderitaan di dalam Tuhan Yesus mengerjakan kepada saudara dan saya kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Penderitaan ini ringan.
Karena Tuhan Yesus yang senantiasa beserta dengan kita. Yang keempat saya catat begini. Penderitaan kita sifatnya sementara. Sementara aja. Sementara bagaimana Pak David? Apa Pak David bisa memberikan jaminan? Kalau saya dalam sepanjang kehidupan saya penderitaan itu sementara. Berarti saya nggak akan menderita lagi. Maksud saya penderitaan itu hanya sementara saja. Ia akan tidak kekal. Buat orang percaya memang selama hidupnya di dunia dia akan menghadapi tantangan. Menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak kesukaran, menghadapi banyak pergumulan. Tetapi catat baik-baik. Penderitaan itu sifatnya sementara saja. Hanya saat kita hidup di dunia ini. Nah untuk itu kita harus tahu penderitaan hanya sementara. Ada Tuhan juga beserta dengan kita. Kenapa kita harus keok dengan masalah? Kenapa kita harus gentar dan takut untuk menderita karena nama Yesus? Kenapa kita harus berencana untuk tidak percaya Yesus lagi? Karena penderitaan ini begitu susah, tekanan ini begitu kuat. Jangan sampai saudara dan saya tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Tetapi mari tetapkan hati, kuatkan iman, dan ingat firman Tuhan, penderitaan kita sifatnya sementara saja. Dan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Yang kelima, penderitaan tidak akan membinasakan saudara dan saya. Jadi kalau judul perikop dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 ini dikatakan jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Waktu menghadapi maut. Tetapi kan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa rencana Tuhan begitu indah. Jangan kita berkata lebih baik saya mati aja. Kayaknya saya udah mau mati. Kayaknya saya udah gak kuat lagi. Biar saya mampus aja. Hati-hati. Kalau putra kami tercinta, saya sebut dia, saya panggil dia champion. Dawson Christopher Carter Siringo-ringo champion. Dia suka bilang begini, Daddy hati-hati dengan kata-kata. Karena kata-kata itu doa. Nah demikian juga saudara dan saya. Harus hati-hati dengan kata-kata. Kalau kita menyumpah serapaiin diri kita sendiri, maka yang akan terjadi kita yang akan menderita hanya karena kata-kata kita. Tetapi kalau kita tetap kuatkan hati, kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, kita justru makin setia, justru kita semakin dekat melekat hanya kepada Tuhan. Maka kita akan lihat penderitaan itu tidak akan membinasakan kita. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, penderitaan malah akan membawa saudara dan saya kepada kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Jadi Tuhan izinkan ada penderitaan. Tuhan izinkan ada masalah. Kalau tidak ada penderitaan itu tidak bisa membawa saudara dan saya kepada kemuliaan kekal. Dan tentunya karena kita orang yang tetap percaya kepada Yesus. Bukan karena kebodohan, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan yang kita buat kemudian kita menderita. Kalau karena kesalahan, karena kebodohan kita, karena dosa yang kita buat, kemudian kita menderita, kita harus bertobat. Seperti yang saya bilang tadi. Tetapi kalau kita orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang melayani, mengabdikan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, kemudian mengalami penderitaan, ingatlah baik-baik. Penderitaan malah membawa saudara dan saya kepada kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Tuhan Yesus merancangkan rancangan yang luar biasa, indah, dahsyat, dan ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian yang ketujuh, saya catat seperti ini. Fokus saudara dan saya terhadap penderitaan berubah, berbeda. Karena penderitaan menjadikan saudara dan saya semakin tangguh di dalam Tuhan. Penderitaan membuat saudara dan saya semakin bertahan di dalam iman. Penderitaan membuat saudara dan saya menjadi semakin tangguh di dalam Tuhan. Penderitaan membuat saudara dan saya semakin cakap melakukan segala perkara untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Penderitaan membuat saudara dan saya semakin sungguh-sungguh. Karena kita tahu penderitaan ini ringan, penderitaan ini sementara, penderitaan ini pasti mengerjakan kepada kita kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Sehingga kita jadi orang yang makin tangguh. Kita jadi orang yang makin dewasa. Kita jadi orang yang makin sungguh-sungguh. Kita jadi orang yang makin setia. Kita jadi orang yang semakin berharap hanya kepada Tuhan. Kita jadi orang yang semakin setia melayani. Kita jadi orang yang semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Menjadi orang yang hanya menyembah, memuliakan, mengagungkan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Haleluya, amin. Penderitaan menjadikan saudara dan saya semakin tangguh di dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya saya catat, maka kita akan melihat dan mengalami yang pertama, penyertaan Allah selalu dan setiap saat. Penyertaan Tuhan, penyertaan Allah kita, penyertaan Yesus Kristus Tuhan Allah kita selalu dan setiap saat. Tidak dapat dipungkiri, tidak dapat diingkari. Dan jangan pernah sangsikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga penderitaan itu tidak akan membuat saudara dan saya menyerah. Tapi penderitaan membuat saudara dan saya makin tangguh. Membuat saudara dan saya makin sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Bahkan penderitaan membuat kita bersuka cita. Karena kita tahu penyertaan Allah selalu dan setiap saat. Di dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan keluarga kita semua. Haleluya. Yang kedua, kasih setia Tuhan Allah kita yang selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara dan saya akan melihat dan mengalami kasih setia Tuhan Allah kita yang selalu baru setiap hari. Lihatlah burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak memperhatikan kehidupan saudara dan saya? Apakah Tuhan membiarkan kehidupan saudara dan saya? Apakah Tuhan merancang rancangan yang buruk? Tuhan izinkan penderitaan, kemudian Tuhan berharap melalui penderitaan kita binasa? Tidak. Tetapi penderitaan, kalau sampai Tuhan izinkan itu terjadi, justru kita akhirnya tahu bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Penyertaan Allah setiap saat dan waktu, selalu dan sampai selama-lamanya. Sehingga penderitaan tidak akan membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Justru kita melihat bahwa kasih setia Tuhan sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian yang ketiga saya catat, maka kita akan melihat dan mengalami mujizat Allah setiap hari. Mujizat Allah. Kita bisa hidup itu juga mujizat. Amin. Kita masih bisa bernafas itu juga mujizat. Dan mungkin kalau ditanya kepada Bapak Ibu Saudara, pernahkah mengalami mujizat? Mungkin ada yang berkata, saya pernah menghadapi koma. Koma. Itu koma memang belum titik. Jadi masih bukannya tit, kalau tit itu artinya sudah mati. Tetapi masih ada nafasnya. Koma, belum titik. Tapi puji Tuhan sekarang bisa sehat. Bukankah itu mujizat? Mungkin ada banyak hal yang Tuhan lakukan dan membuat saudara dan saya kagum dan akhirnya berkata, Tuhan begitu hebat. Yesus Kristus Tuhan Allah ini, Yesus Kristus Tuhan Allah kita, sungguh sangat luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Haleluya. Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Pada penutup saya catat begini. Penderitaan tidak ada apa-apanya. Penderitaan tidak ada apa-apanya. Penderitaan tidak ada apa-apanya. Penderitaan tidak akan membuat saudara dan saya takut dan gentar. Tidak akan menyeramkan dan menakutkan, membuat kita jadi gentar. Penderitaan itu tidak. Karena penderitaan mengerjakan kepada saudara dan saya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Kemuliaan Allah dan berkat Allah yang luar biasa. Ada mahkota
yang Tuhan berikan buat orang-orang yang setia. Ada upah yang Tuhan berikan buat orang yang setia. Ada berkat Tuhan yang begitu dahsyat buat setiap orang yang tetap memuji, memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus sampai akhir. Sebab Tuhan Yesus sungguh sangat baik di dalam seluruh kehidupan ini, mengerjakan kepada saudara dan saya kemuliaan kekal jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Kita sungguh sangat bersyukur karena Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik. Kita sungguh sangat bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah kita yang setia. Dia Tuhan yang memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Dia Tuhan yang sungguh sangat peduli atas seluruh kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara, yes, karena kasih-Nya. Mari katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari katakan Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku.
mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhanlah yang terbaik, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah Allah yang hebat, Tuhanlah Allah yang dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Biarlah kami terus memandang Tuhan. Biarlah kami hanya berharap kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kalau kami bisa ada sampai saat ini, semua hanya karena Tuhan. Kalau kami bisa bernafas sampai saat ini, semua hanya karena Tuhan. Kalau kami bisa hidup sampai saat ini, semua hanya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat baik. Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat setia. Tuhan, ajar kami Tuhan. Ingatkan kami terus senantiasa bahwa Tuhanlah Allah yang menyertai kami. Supaya kami tidak takut ketika kami menghadapi penderitaan. Supaya kami tidak gentar ketika Tuhan izinkan ada penderitaan. Karena Tuhan merancangkan rancangan yang indah dan luar biasa. Karena Tuhanlah yang terus membentuk kami. Karena Tuhanlah yang ingin kami terus tumbuh. Jadi orang yang semakin fokus hanya kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang tetap fokus hanya kepada Tuhan. Fokus kepada semua yang Tuhan Yesus sudah nyatakan. Fokus kepada setiap apapun yang Tuhan telah sediakan. Fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa. Biarlah dalam setiap waktu kami terus memuji menyembah Tuhan. Biarlah kami terus renungkan firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Tuhan tidak pernah menelantarkan kami. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan kami. Apapun juga pergumulan persoalan yang kami hadapi, kami tahu Tuhanlah sumber pengharapan. Apapun juga masalah yang terjadi, apapun juga penderitaan yang saat ini kami alami, sebagai orang percaya penderitaan itu ringan. Penderitaan itu sementara. Penderitaan malah yang akan mengerjakan kepada kami kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya dari penderitaan yang kami alami. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur karena kasih setia Tuhan yang selalu baru. Karena penyertaan Tuhan yang selalu dan setiap waktu. Kami bangga karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Apapun yang akan terjadi, apapun yang sedang kami alami, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sadar bahwa kasih setia Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup ini, maka kami tetap menjadi orang yang tetap mengucap syukur. Walaupun kami menghadapi tantangan, kami jadi orang yang tetap bersemangat. Kami jadi orang yang yakin dan percaya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat setia di dalam kehidupan ini. Haleluya. Yang sakit saat ini Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, apapun juga masalah, pergumulan, tantangan yang terjadi,
Kami percaya Tuhan Yesus nyatakan kuasa dan mujizat. Tuhan Yesus mampu lakukan segala perkara. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus Tuhan Allah yang tidak pernah berubah, tetap sama. Baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Terima mujizat. Terima mujizat. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah gereja ini. Gereja ini Tuhan, dalam apapun yang diperlukan, Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Mengurapi seluruh hamba-Mu yang sudah melayani. Urapi senantiasa dengan urapan Roh Kudus. Perlengkapi terus dengan kuasa-Mu. Dan gantikan jerih lelah hamba-hamba-Mu dengan upah yang besar di sorga. Tuhanlah yang menyertai. Tuhan Yesuslah yang memberkati hamba-hamba-Mu semua. Dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Dan kehidupan kami terus meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus. Kami jadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhanlah yang telah memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan yang melawat bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa dan bangsa dan negara kami pasti bebas dari segala virus corona, dari segala masalah pergumulan yang terjadi. Dan bangsa dan negara kami bangkit, diberkati oleh Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa lainnya. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri, pejabat yang ada di kota, yang ada di daerah, semua wakil rakyat yang ada di kota, yang ada di daerah. Kami serahkan kepada Tuhan. Sampai seluruh Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk mengurus bangsa ini, sampai ke pedalaman-pedalaman, sampai ke kampung-kampung, ke dusun-dusun. TNI Polri, Tuhan juga yang menyertai. Tuhan juga yang memberkati. Tuhan, kami satukan hati kami. Kami percaya Indonesia, bangsa dan negara yang kami kasih ini, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia dalam rencana-Mu ya Tuhan. Bangsa dan negara kami yang kami kasih ini mengalami berkat Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Sampai pelosok negeri ini kami akan mendengar, kami akan melihat, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan bentengi. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan urapi semuanya. Sehingga terus bersatu hamba-hamba-Mu menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Satukan kami terus. Ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, dan bersama-sama terus melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan kabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Hanya untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika kau siap, katakan amin. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang dan untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami hebat. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah